Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kalian akan mempelajari menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan bersama Ibu Teresia Haryati. Mari kita dengarkan seksama untuk memahami materi berikut. Adapun tujuan pembelajaran struktur kebahasaan teks ulasan adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menelaah teks ulasan untuk mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan beserta perbedaan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai pengertian dan jenis-jenis teks ulasan. Kali ini kalian akan memahami struktur teks ulasan. Adapun struktur teks ulasan meliputi 1. Identitas karya, 2. Orientasi, 3. Sinopsis, 4. Analisis, 5. Evaluasi. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu agar semakin jelas berkaitan dengan struktur teks ulasan ini. 1. Identitas karya. Pada identitas karya mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan sebagainya. Bagian ini bisa dinyatakan langsung melalui daftar atau tabel atau secara tidak langsung melalui paragraf deskripsi. Identitas karya juga bergantung pada karya yang diulas. Jika film yang diulas, maka nama sutradara juga biasanya dicantumkan. Selain itu, ulasan film juga akan memuat tanggal tayang, bukan tahun terbit. Contoh lain yaitu untuk identitas karya yang ada pada novel. Maka akan dituliskan judul novel, misalkan Ateis. Pengarang Ahdiat Kartamiharja. Penerbit Balai Pustaka. Tahun terbit 1949, cetakan pertama. Tebal halaman 232. Misalkan contoh lain yang terjadi pada buku, maka buku-buku pengetahuan misalkan itu ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, bahkan juga ada SBN ya, yang ada pada buku begitu. Dalam contoh lain, misalkan karya identitas karya itu ada film. Judul film Bintang, Ina Febrianti, Elmanik, dan lainnya. Sutradara Arya Kusuma Dewa. Produser Arya Kusuma Dewa. Nurul Arifin. Skenario Nana I. Mulyana. Fotografer Enggong Supardi. Produksi PT Sinemata. Durasi 85 menit. Nah, ini identitas karya jika kalian akan mengulas
tentang film. Struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan pengenalan umum dari karya yang akan diulas. Biasanya, bagian ini menjelaskan mengenai bagaimana keberadaan karya yang diulas. Apakah mendapat perhatian besar? Apakah karya dari seniman legendaris? Dan sebagainya. Struktur yang ketiga yaitu sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan dari isi buku atau film atau karya sastra lain yang akan diulas. Resensi yang baik harus menceritakan alur secara umum. Struktur yang keempat yaitu analisis. Merupakan pemaparan unsur-unsur yang membentuk karya yang diulas. Misalkan itu nanti film, musik, pagelaran seni, ataupun juga pertunjukan pameran lukisan. Misalnya tema, penokohan atau alur dalam novel atau cerpen. Nah, bagian ini sebetulnya adalah opsional dan dapat diintegrasikan dengan sinopsis. Namun, analisis unsur pembentuk dapat membantu untuk memperlihatkan wujud karya tanpa membocorkan keseluruhan isinya. Nah, itu tentu hal ini dari setiap unsur pembentuk karya akan berbeda-beda ya. Kalau musik itu apa saja yang akan diulas, kalau itu film itu apa saja yang akan diulas. Inilah unsur-unsur pembentuknya yang lebih dominan. Struktur yang kelima, evaluasi. Bagian ini merupakan pemaparan yang berisi kelebihan dan kekurangan dari karya, interpretasi atau penafsiran kita terhadap manfaat atau amanat karya yang dapat disimpulkan dari suatu karya tersebut. Setelah kalian mengetahui struktur, supaya dapat menentukan struktur-struktur itu pada bagiannya, tidak kalah pentingnya juga jika kalian memahami kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks ulasan. Kaidah kebahasaan teks ulasan meliputi 1. Kata kerja material dan relasional. 2. Kalimat simpleks dan kompleks. 3. Konjungsi atau kata hubung. Kaidah kebahasaan yang pertama, kata kerja material dan relasional. Kata kerja material adalah kata kerja yang merujuk pada tindakan, kegiatan, atau aktivitas fisik. Nah, kalau kata kerja material ini mungkin sering kalian temukan pada teks drama, misalkan ya, ada di dalam kurung.
lalu juga mungkin itu pada teks naskah film begitu ya. Nah, itu kalau dalam drama yang sering disebut dengan improvisasi. Jadi kalian harus melakukan. Contohnya menyapu, minum, makan, memukul, menasehati, berdiskusi, dan lain-lain. Kata kerja relasional adalah kata kerja yang berfungsi membentuk predikat nominal atau sebagai kata kopulatif dan juga membantu memperjelas predikat atau sebagai kata bantu. Contoh, kata kerja relasional sebagai kopulatif disebut ialah, adalah, merupakan. Nah, kata-kata ini yang sering digunakan dalam definisi ya. Disebut, adalah, merupakan, yaitu. Sedangkan kata kerja relasional sebagai kata bantu. Wajib, perlu, harus, pasti, mungkin, dan lain sebagainya. 2. Kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah jenis kalimat yang memiliki hanya satu verba utama. Contoh, novel Hujan karya Terelie merupakan salah satu novel populer yang digemari para kaula muda. Kalimat kompleks adalah jenis kalimat yang memiliki dua atau lebih verba utama. Contoh, pemanfaatan teknologi terus dilakukan oleh berbagai pihak guna semakin memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Tiga, konjungsi atau kata hubung. Kalian boleh buka pada bukumu halaman 168 sampai 169. Konjungsi yang digunakan pada teks ulasan. A. Banyak menggunakan konjungsi penerang. Seperti bahwa, yakni. Contoh, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia menaruh dendam kepada Anwar dan berniat membunuhnya. Novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. B. Banyak menggunakan konjungsi temporal, seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. 2. Kemudian ia mencari Anwar. C. Banyak menggunakan konjungsi penyebab, seperti karena, sebab. Akan tetapi, karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik memengaruhi Hasan. 2. Lama-kelamaan Hasan cemburu karena hubungan Kartini dengan Anwar semakin dekat. D. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang serupa saran atau rekomendasi pada
pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Contoh, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama. 2. Kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. 3. Nilai moral dan kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertaubat. Baiklah, setelah kalian memahami struktur dan kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks ulasan, kali ini Ibu akan memberikan contoh struktur film yang sesuai dengan struktur teks ulasan itu. Yang pertama adalah struktur teks identitas karya. Jika itu film, maka meliputi judul, bintang, sutradara, produser, skenario, fotografi, produksi, durasi, bahkan juga akan kapan tayang biasanya akan ditampilkan. Struktur yang kedua, orientasi. Pada bagian ini, kalian akan menjelaskan keberadaannya sebagai novel atau gambaran umum tentang novel tersebut. Jadi, dengan menjelaskan keberadaannya, apakah novel tersebut mendapat penghargaan sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari khalayak ramai. Nah, kalimat-kalimat yang digunakan juga di situ penggambaran awal. Sebagai contoh yang ada di dalam paragraf orientasi berikut. Lalu struktur yang ketiga adalah sinopsis. Contohnya pada film Batch ini merupakan ringkasan yang menggambarkan pemahamanmu terhadap isi novel ini. Jadi sesuai dengan unsur-unsurnya, maka kalian akan membuatkan ringkasannya sesuai dengan kronologis atau plot atau alurnya berdasarkan unsur-unsur yang membangun karya sastra novel tersebut. Berikut contoh yang ada pada sinopsis ini. Pada struktur yang keempat, yaitu analisis. Dalam hal ini, kalian akan memaparkan tentang keberadaan unsur-unsur novel pada analisis ini, yaitu unsur-unsur yang membangun tema, penokohan, alur, karakter yang ada di sana. Seperti contoh yang Ibu tuliskan pada paragraf-paragraf yang terdapat di analisis berikut.
Struktur yang kelima yaitu evaluasi. Pada bagian evaluasi, berarti kalian memberikan penilaian terhadap novel ini berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan menurutmu novel ini. Tibalah saatnya kalian untuk berlatih. Semoga penjelasan berkaitan dengan struktur, kaidah kebahasaan, dan juga contoh yang sudah Ibu tampilkan, kalian dapat memahami sekaligus dapat mengerjakan latihan ini. Marilah berlatih. Silakan buka buku cetakmu halaman 154 sampai 156. Mari kita menelaah struktur teks yang terdapat pada novel Ateis karya Ahdiat Kata Miharja berikut. 1. Bacalah kembali teks ulasan novel tersebut. 2. Secara berdiskusi, jelaskanlah bagian-bagian dari struktur teks tersebut secara jelas di dalam kolom struktur teks ulasan yang ada. Tak terasa waktu akan memisahkan kita. Sebelum kita akhiri, mari berefleksi terlebih dahulu. 1. Bagaimana perasaanmu ketika mempelajari struktur teks ulasan ini? 2. Menurutmu, apakah ada manfaatnya kalian mempelajari materi struktur teks ulasan ini? 3. Usaha apa yang akan kalian lakukan untuk membuktikan kebermaknaan atau kebermanfaatan mempelajari struktur teks ulasan ini? Silahkan kalian semua kerjakan, baik itu latihan maupun refleksinya, lalu kumpulkan di GCR masing-masing. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini.